Hai guys, berjumpa kembali bersama saya Ade Junaidi, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan proteksi dan juga piranti pada kapasitor bank gitu ya. Maksudnya di sini lebih ke spesifikasi gitu. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya saya akan membahas tentang uh, ini salah judulnya guys. Ini bukan external views tapi uh, lebih tepatnya apa tadi, electronic protection gitu ya, atau proteksi elektronik lah. Jadi kapasitor bank ini kan diatur oleh piranti tambahan yang disebut dengan PFR atau power factor regulator. Ada juga yang menyebutkannya protector relay. Fungsi utamanya sebenarnya adalah mengatur kebutuhan power factor pada suatu jaringan. Tapi di dalam PFR ini juga terdapat proteksi elektronik yang di dalamnya ada thermal overload relay, kemudian ada pass failure, current and voltage unbalance, ada over THDF dan juga THDI, dan juga over Cosby. Untuk thermal overload relay gitu ya, ini kalau ngikutin standar settingannya adalah 1,3 sampai 1,8 dari arus nominalnya. Jadi teman-teman bisa setting. Jadi thermal overload relay ini pada PFR itu hanya berupa settingan. Jadi kita pilih menu di PFR tentang alarm ataupun juga proteksi. Jadi tiap PFR itu beda-beda, jadi nanti disesuaikan. Makanya tadi tidak saya bahas secara detail untuk ini ya PFR, cuma secara gambaran umumnya. 1,3 sampai 1,8 itu berupa settingan aja. Kemudian ada pass failure. Pass failure ini untuk settingan kegagalan fase. Jadi kalau misalnya kapasitor 3 fase itu kan ada fase R, ada fase S, ada fase T. Kalau salah satu fase ini hilang, nanti ada proteksi dari PFR ini untuk mematikan sistem. Karena kalau salah satu fasenya hilang, ini akan sangat berbahaya sekali, karena akan menyebabkan yang namanya arus yang tidak seimbang juga. Jadi nanti efeknya sangat panjang, bisa sampai ke beban-beban yang kita gunakan kayak gitu. Selanjutnya ada current and voltage unbalance gitu. Untuk current and voltage unbalance itu juga berupa settingan standar yang ada di PFR gitu ya. Jadi kalau ngikutin aturan dari IEC, kalau tidak salah itu adalah sebesar 5% unbalance. Jadi kalau tegangannya misalnya 100, unbalance-nya itu harusnya di angka 105 atau di 95 kayak gitu. Jadi nanti kalau teman-teman mengatur current and voltage unbalance-nya, diatur pada ini ya, 50% ini, atau sesuaikan dengan standar ataupun rekomendasi dari vendor gitu. Karena ini biasanya dari vendor juga sudah menyediakan settingan ini gitu. Kemudian untuk over THDF dan juga THDI, ini untuk standar dari IEC itu untuk THDF itu adalah 5%, kemudian untuk THDI itu di angka 15%. Jadi THDF atau THDI ini sebenarnya adalah gangguan harmonik ya, gangguan gelombang AC yang menyebabkan gelombang itu menjadi noise gitu ya, ada noise pada gelombangnya. Untuk THDF itu berarti gangguan pada gelombang tegangan, sedangkan THDI gangguan pada arusnya gitu. THDF ini kepanjangannya adalah total harmonic distortion voltage, sedangkan THDI itu adalah total harmonic distortion arus gitu ya, current. Jadi nanti teman-teman bisa atur sesuai standar IEC ataupun IEEE tadi. Tapi di lapangan itu kadang memang
THDI ataupun THDF itu sangat tinggi sekali. Jadi teman-teman, saya sarankan untuk THDI dan THDF ini cukup diberikan alarm saja. Jadi sebagai warning bagi teman-teman kalau misalnya ada gangguan pada THDF ataupun THDI, karena ini menyangkut masalah kualitas jaringan. Kalau misalnya teman-teman memang sangat riskan dengan gangguan THDI ataupun THDF ini, mungkin bisa langsung ke relay. Tapi kalau misalnya tidak terlalu terganggu dengan THDI dan THDF, maka cukup mengatur pengaman ini sebagai alarm gitu ya. Jadi ketika ada gangguan tersebut, itu cukup diberitahu aja. Sedangkan overclock speed itu kan kita punya standar juga, biasanya maksimum adalah 0,99. Kalau misalnya lebih dari 1, biasanya harus segera dilakukan proteksi. Jangan sampai kapasitor kita kemudian berbalik arah gitu ya, menjadi induktif gitu, sangat induktif atau lebih dari 1. Jadi teman-teman harus memproteksi kapasitor bank teman-teman agar tidak beroperasi di atas 1 power faktornya tidak lebih dari 1 kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan menentukan kebutuhan dari magnetic kontaktor ya. Untuk magnetic kontaktornya itu minimal adalah 2 kali dari arus 2 kali dari arus nominalnya atau sampai 10 kali dari arus nominalnya. Jadi ini kalau ngikutin standar standar dari IEC atau IEEE tadi, cukup sebenarnya di angka 1,43. Tapi kalau teman-teman menggunakan standar ini sangat ini ya, biasanya sering gampang rusak di bagian busbar bagian dalamnya sini. Jadi untuk magnetic kontaktor teman-teman kan tidak ada batasan maksimum, tapi ada batasan minimal teman-teman setidaknya memakai 2 kali ya untuk amannya gitu. Jadi kalau misalnya tadi arus nominalnya 86,6, tinggal dikalikan 2 dapat di angka 173,2 ampere. Kita ambil yang mendekati ini, itu adalah SCN 8, yaitu di angka 180 ampere kayak gitu. Semakin besar sebenarnya semakin bagus gitu ya, karena artinya kontaktornya mampu menahan arus yang besar. Cuma memang kontaktor ini mahal. Jadi teman-teman mungkin harus mempertimbangkan harga dari kontaktor. Kalau saya lihat tadi, sempat saya cek harga magnetic kontaktor untuk yang SCN 8 itu di angka 5 jutaan ya. Jadi mungkin standar dari IEC itu perlu diperhatikan, namun maksimumnya harga yang menjadi acuan gitu ya. Jadi kalau standarnya tadi minimal 1,43 ini tadi, kemudian kalau teman mau lebih bagus lagi harus di atas 1,43. Tapi teman-teman perhitungkan juga harga dari magnetic kontaktor. Semakin besar sebenarnya semakin bagus, cuma harganya juga semakin mahal. Bagusnya di mana? Bagusnya nanti adalah di ketahanan kemampuan daya hantar arusnya gitu ya. Jadi kalau kapasitor ini sering hidup mati, kalau magnetic kontaktornya arusnya terlalu kecil, biasanya nanti di bagian busbar dalam kapasitor dalam magnetic kontaktor itu ada 3, punya R, punya S, punya T. Kalau ini nanti rusak, terlalu kecil speknya, itu biasanya akan sering rusak, sehingga nanti akan menyebabkan yang namanya pass failure. Makanya semakin besar semakin bagus, tapi harganya semakin mahal, itu tadi saya bilang. Jadi nanti tetap teman-teman pertimbangkan dari 2 sisi tersebut. Untuk kabelnya ngikutin standar IEC itu sama juga, 1,43% gitu ya, 1,43 kali dari arus nominal. Di sini bisa kita cari 1,43 kali 86,6 minimal teman-teman menggunakan kabel dengan KHA 123,5
ampere gitu ya, atau yang mendekati di atasnya. Kalau bisa 2 atau 3 kali lebih besar lah daripada IN nya ini, karena kan kabel, karena kalau kabelnya terlalu kecil nanti takutnya gampang panas, apalagi nanti kalau pas ada beban lebih. Jadi kalau kabel saya sarankan minimal 2 kali lah, nggak usah pelit-pelit kita ya untuk kabel gitu ya. Jadi kalau 2 kali itu setara dengan 180 ampere. Kalau kita konversi ke ukuran kabel itu setara dengan NYAF, dengan diameter, dengan luas penampang 70 mm persegi gitu ya. Jadi mungkin teman-teman nanti untuk kapasitor bank 60 kVAR mungkin bisa menggunakan standar yang ini kayak gitu. Oke, mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan yang terkait dengan elektronik ataupun listrik, teman-teman bisa komen di bawah. Kalau saya tahu nanti akan saya bahas pada video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.